Fotokopian bagian buat fotokopian. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrat Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu tahiratul mu'minin wa ahli bait tahirin sahabat wa tabi'in wa tabi'in tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa lamil amilin wa awliya wa syuhada salihin wa jamil muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Summa al-Fatihah ala man nawabihi Amil hadirin wal hadirat fi hadil masjid mubarak minal aba wal ummahat sabin fatiyat khassah. Summa fatal nabi kul man musharikna fil khairat farat karamah. Summa fatal nabi abauna rijaluna syuyukhuna syuyukhuna banu salihun khususan ila marabbi arwahina absadina biya bahrun maliki wasidil walid imam Ali bin Ibrahim Segaf wa ila Haji Muhammad Ali Saman wa ala Ustaz Hasan wa jami' mutaqina fi din wa usulim wa qurrihim Allah yukhlina fi niyatihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa istima'na fi istima'ihim wa da'watana fi da'watihim wa himmatana fi himmatihim wa istima'na fi istima'ihim. Summa fataha ala muwabihi kullu man amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir min awalin min ahlaniyat wa ala kulli natin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam بسير سرر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي من رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله والحمد لله wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah kumpulkan kita setiap minggunya dalam rangka mengkaji daripada ilmu-ilmu agama yang mudah-mudahan dengan perkumpulan kita dengan kita mengkaji mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita keberkahan di dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Yang mengingatkan bahwasanya minggu ini udah masuk bulan akhir daripada Rajab. Jadi hari Jumat nanti itu masuk akhir Jumat bulan Rajab. Yang dianjurkan untuk kita yang laki-laki nanti pada sholat Jumat di antara
2 khutbah baca Ahmad Rasulullah wa Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. Jadi nanti Bilalnya agak lamaan dikit tuh. Jadi nanti Bilalnya baca sholawatnya enggak panjangan. Jadi biar jamaah dapat baca 35 kali. Ahmad Rasulullah wa Muhammad Rasulullah. Kalau perempuan boleh baca tapi di rumah bacanya. Jadi kira-kira nih, ini berarti khotib udah selesai khutbah pertama, pas sholawat didengar, perempuan juga boleh baca. Atau Ahmad Rasulullah wa Muhammad Rasulullah. Ini amalannya salafun saleh. Siapa orang yang baca Ahmad Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali pada Jumat akhir bulan Rajab, maka Allah berikan rezeki yang tak pernah terputus. Dengan harapan yang mudah-mudahan apa yang kita baca nanti Allah berikan tuh rezeki yang gak pernah terputus. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan ya, pelajaran kita di kitab bab puasa. Karena sebentar lagi masuk daripada bulan Sya'ban dan kita akan melaksanakan tawakufan sementara. Jadi kalau kita bahas puasanya di bulan puasa nggak dapat kita. Jadi mau nggak mau di bulan Rajabnya kita fokus di dalam pembahasan bab puasa. Jadi kalau nanti ada waktu lagi bab tentang zakat fitrah insyaallah. Sampai ila qaulihi wa ahkamus shaum. Pelajaran kita masuk ya mengulang sedikit tentang ahkamus shaum. Hukum puasa. Yang punya fotokopiannya boleh dilihat. Ini fotokopian sebenarnya buat dibagiin, buat satu megang. Jadi kalau mau ambil satu fotokopi. Jadi buat pegangan. Ya, biar nanti nggak perlu nulis-nulis lagi. Ini udah saya artiin dari kitabnya, nama kitabnya Al-Aham. Ya, karangan Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Saya punya guru di Madinah tinggalnya sekarang. Di waktu ziarah ke Indonesia, beliau adain yang namanya daurah selama 6 bulan. Itu membahas tentang ilmu fikih. Wa ahkamus shaum, hukum puasa. Wa shaum ta'tarihi ahkamul arba'ah. Hukumnya itu ada 4. Al-wujub wan nadbu wal karahatu wal hurmah. Ada kalanya puasa itu hukumnya wajib. Ada kalanya juga puasa itu hukumnya sunnah. Ada kalanya juga puasa itu hukumnya makruh. Ada juga puasa yang haram kita puasa. Wajib yakunu fi dzalika fi sittati halat. Yang wajib puasa di dalam 6 perkara. Yang pertama, puasa itu wajib kalau dinamakan shaumur Ramadan. Kalau puasa itu namanya puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan mutlak wajib buat umat Islam yang balik, yang berakal, yang mampu, yang tidak dalam berpergian. Jadi kalau udah masuk bulan Ramadan wajib tuh orang untuk berpuasa. Yang kedua, shaumul qadha. Ada yang namanya puasa qadha. Tahun lalu dia nggak pernah puasa atau nggak puasa 3 hari atau 5 hari. Ramadan yang tahun lalu dia nggak puasa tuh 3 hari. Apa mungkin kalau perempuan lagi haid atau laki-laki mungkin sakit dan lain-lainnya, maka tuh orang wajib mengqadha puasanya. Namanya puasa qadha, mengganti daripada puasa Ramadan yang lalu. Itu hukumnya wajib. Gitu. Yang ketiga, shaumul kafarah. Ada namanya puasa kafarah. Ya, puasa sebagai pengganti atau sebagai denda di dalam pelanggaran dia dalam agama. Seperti kafaratuz zihar. Dan namanya kafaratuz zihar. Zihar ini dalam artian ya suami istri yang si laki ini bilang waktu berhubungan, muka kamu seperti muka ibuku. Itu namanya zihar. Maka kalau udah begitu, maka hukumannya puasa. Gitu. Au qatlin, atau orang itu membunuh. Au jima'i Ramadan, atau orang itu
membatalkan puasa dengan cara bersetubuh dengan istrinya. Itu kafarohnya luar biasa. Jadi hati-hati. Biar kata puasa, jangan coba-coba kita batalin puasa dengan berhubungan suami istri. Apa kafarohnya? Ada 3 tingkatan. Jadi kalau ada seseorang batalin puasanya dengan dia berhubungan sama istrinya, maka yang pertama itqur raqabah, membebaskan budak. Kalau sekarang budak udah nggak ada. Turun ke urutan kedua, apa? Saumu syahran mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Bayangin tuh. 2 bulan berturut-turut puasa deh. Untuk orang yang membatalkan puasa dengan cara menyetubuhi daripada istrinya. Atau nggak bisa dipuasa, mungkin karena sakit dan lain-lainnya, maka turun ke tingkatan terakhir. Apa? It'amul masakin. Memberikan makanan kepada orang miskin sebanyak 60 orang. Gitu. Hanya hati-hati. Kalau jangan sampai kita puasa siangnya menggauli daripada istri kita. Bukannya nggak boleh, tapi kena kafaroh nanti. Naudzubillah, kafarohnya berat. 2 bulan berturut-turut di puasa. Gitu. Yang keempat, wajib puasa saumu fil hajj wal umrah. Puasa di dalam haji dan umrah badalan anidzabahi fil fidyah. Ya, puasa di dalam haji dan umrah sebagai ganti daripada membayar fidyah. Jadi kalau ada umroh atau haji melakukan hal-hal yang diharamkan dalam haji, maka membayar fidyahnya itu dengan menyembelih daripada hewan-hewan yang memenuhi syarat untuk menjadi fidyah. Kalau nggak punya hewan, maka dia dengan berpuasa. Nah, puasanya ini menjadi puasa wajib. Begitu. Yang kelima, saumu fil istisqa, yaitu puasanya saat orang mau sholat istisqa. Sholat buat minta hujan. Misalkan satu daerah kekeringan luar biasa. 6 bulan, 7 bulan. Akhirnya ini hakim atau presidennya ngumumin 3 hari ke depan kita akan melaksanakan sholat istisqa. Maka dari itu para muslimin wal muslimat untuk berpuasa. Nah, puasanya ini menjadi puasa wajib. Kalau diperintahkan oleh presiden sebelum melaksanakan sholat istisqa. Begitu. Yang keenam, saumun nazar. Dan namanya puasa nazar. Puasa yang kita nazarkan. Misalkan ada seorang anak atau kita deh, dia bilang kalau seandainya nih bisnis kita jebol, saya mau nazar puasa Senin Kemis selama 2 bulan. Berarti itu puasanya jadi wajib. Karena dinazarkan. Begitu. Itu hukum yang pertama, wajib puasa dengan 6 cara atau 6 keadaan. Yang kedua, mandub, hukum puasa sunnah. Wahwa aslul fihi, yaitu asalnya puasa hukumnya sunnah. Wa yankasimu ila salasati aqsam, dan terbagi menjadi 3 bagian. Jadi yang puasa sunnah ini terbagi 3 bagian. Ada yang sunnahnya setahun sekali, ada sunnahnya yang sebulan sekali, ada sunnahnya seminggu sekali. Setahun sekali, ya di antara puasa sunnah, itu di antaranya puasa Arafah. Tanggal 9 daripada bulan Zulhijjah. Itu sunnah setahun sekali. Atau puasa Asyura, puasa tanggal 10 daripada bulan Muharram. Atau Tasu'ah, tanggal 9 daripada bulan Muharram. Atau Sita min ayam Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Itu tiap tahun tuh sunnah. Begitu. Ada yang berputarannya sebulan sekali. Disebut dengan ya puasa Ayyamul Bid. Ya, tanggal 13, 14, 15. Itu sunnah sebulan sekali itu. Namanya Ayyamul Bid. Atau Ayyamul Sud. Puasa sebulan sekali di akhir bulan. 28, 29, 30. Jadi yang pertengahan namanya Ayyamul Bid, puasa Bid, yang akhir namanya puasa Sud. Ini sunnah sebulan sekali, tapi bilangan bulannya bulan Arab, bukan bulan Masehi. Misalkan Rajab, ya 13, 14, 15 itu sunnah.
atau akhir 28, 29, 30 gitu. Itu hitungan sebulan sekali. Yang sunnah seminggu sekali yaitu puasa Senin ame Kamis. Jadi tinggal pilih mau puasa sunnah yang mana. Mau yang seminggu sekali atau mungkin mau yang sebulan sekali atau mungkin mau yang setahun sekali begitu. Ya, ini hukumnya sunnah. Makruh ya hukumnya puasa ifradu yaumil jum'ah wal sabat wawil ahad. Jadi puasa makruh itu puasa orang di hari Jumat doang. Jadi dalam seminggu dia puasa cuma Jumat doang, makruh tuh puasanya. Atau mungkin Sabtu doang, atau mungkin hari Ahad doang. Ya, kalau sendiri-sendiri puasanya itu makruh. Tapi kalau dia puasanya berurutan, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, itu biasanya puasa di bulan-bulan haram tuh, itu sunnah. Bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram tuh yang 4 bulan haram ini dia puasanya Kamis, Jumat, Sabtu, itu sunnah. Begitu. Dan masuk sunnah yang setahun sekali. Begitu. Yang keempat haram. Ada puasa hukumnya haram. Wa yang kasimu ilal qismain, terbagi menjadi 2. Ada yang haram tapi sah di puasa. Ada yang haram emang kagak sah di puasa. Di antaranya puasa yang haram tapi sah, puasanya seorang istri tanpa izin suaminya. Jadi jangan mentang-mentang istri mau ibadah Senin Kamis puasa, nggak izin sama suaminya, itu puasanya haram. Tapi sah kalau di puasa. Gitu. Yang pertama sah tapi haram. Ada haram ma'al adami sahha, udah haram nggak sah. Jadi orang puasa di hari itu udah haram, nggak sah. Kapan puasanya? Saumu yaumil idul fitri. Yang pertama puasa di hari raya idul fitri. Itu udah haram, nggak sah. Kemudian saumu yaumil idul adha. Dan juga puasa di hari idul adha. Wa saumu ayyamit tasyrik. Dan dipuasa di hari tasyrik. Jadi tanggal 10 lebaran, 11, 12, 13 namanya hari tasyrik. Orang puasa di hari itu haram di puasanya. Udah haram dan kagak sah. Naudzubillah. Makanya perlu kita tahu mana-mana hari yang diharamkan, mana hari-hari yang disunahkan kita berpuasa. Itu hukumnya haram. Ya, puasa Idul Adha, Idul Fitri, ya puasa di ayamu tasyrik. Ya, begitu. Kemudian dan juga puasa saumu nisf akhir min Sya'ban. Puasa di setelah nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban kan hari 14 malam 15 tuh. Nah, 16, 17, 18-nya itu haram di puasa. Iya. Jadi kalau setelah nisfu Sya'ban haram dia berpuasa. Kecuali dengan 3 keadaan nih. Jadi jangan kata nggak boleh kita puasa setelah nisfu Sya'ban. Emang haram, tapi dengan kalau yang boleh 3 keadaan. Yang boleh puasa setelah nisfu Sya'ban dengan 3 keadaan. Yang pertama, kalau masih punya puasa qadha. Boleh dia puasa setelah nisfu Sya'ban. Yang kedua, kalau dia punya wirid. Kebiasaan dia puasa Senin sama Kamis. Itu boleh puasanya setelah nisfu Sya'ban. Dari tanggal 16 sampai akhir Sya'ban dia boleh. Kalau punya wirid. Punya emang kebiasaan dia puasa dari kecil Senin Kamis. Maka setelah nisfu Sya'ban boleh. Dan yang ketiga, kalau puasa diawali dari tanggal 15. Tanggal 15 masih boleh tuh dia puasa. Ada orang puasa di nisfu Sya'ban tanggal 15, boleh. Kalau dia puasa tanggal 15, boleh tanggal 16. 16 dia puasa, boleh tanggal 17. 17 dia puasa, boleh tanggal 18. Yang kagak boleh kalau di tanggal 15-nya dia nggak puasa. Tiba-tiba setelah nisfu Sya'ban mau puasa, nggak punya qadha, nggak punya wirid Senin Kamis dia puasa, haram dia puasanya.
Begitu. Jadi yang boleh cuma dengan 3 keadaan. Begitu. Wa syurutus sihhatus shaum. Sekarang kita masuk ke syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa idza tawaffarat hadi syurut sahha shaum. Kalau terpenuhi daripada syarat ini maka sah puasanya. Wahia arba'atun, yaitu ada 4. Yang pertama al-Islam. Jadi syarat sahnya puasa harus Islam. Wa yustaratu an yakuna musliman jami'an nahar. Harus Islamnya itu dari subuh sampai maghrib. Begitu. Kalau seandainya ada orang subuhnya Islam, ternyata jam 12 dia murtad, nauzubillah, maka batal puasanya. Kagak sah dia puasa. Karena termasuk yang batalin puasa yaitu murtad. Meninggal atau keluar dari agama Islam. Jadi syaratnya kudu yang namanya Islam sampai maghrib. Begitu. Yang kedua al-aqlu. Orangnya berakal. Orangnya berakal. Kapan? Jami'un nahar. Jadi dia berakal sampai maghrib. Kalau seandainya orang itu berakal subuh, siangnya dia gila, batal dia puasanya. Agak sah dia puasanya. Walau junna, walau lahdu, walaupun sebentar. Gila 5 menit begitu. Ya, batal dia puasanya. Enggak sah dia puasanya. Berarti harus orang itu berakal dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yang ketiga an-naqa minal haid wan nifas. Harus bersih suci dari haid dan nifas. Kapan jami'un nahar? Sepanjang hari. Kalau misalkan perempuan subuh dia suci nih, dia niat puasa suci. Nggak taunya 5 menit mau buka, dia keluar darah haidnya. Batal juga puasanya. Walaupun 5 menit mau azan maghrib, dia keluar darah haidnya, batal puasanya dan kagak sah dia puasa. Itu syaratnya harus ya suci dari darah haid dan nifas sepanjang hari. Begitu. Ataupun kebalikannya. Ada perempuan dari subuh haid sampai jam 12 siang. Iya. Ternyata jam 12, jam 1 udah suci. Maka nih perempuan disunahkan untuk imsak. Artinya imsak menahan diri dari hal-hal yang batalin puasa. Sunnah. Tapi tetap orang itu nanti puasanya diqodho. Begitu. Itu sunnah aja buat jaga diri dia, jangan sampai dia udah suci tapi makan dan minum sembarangan gitu. Kalau dia itu udah suci, tadi kan maghrib, subuh, haid, ternyata jam 1 siang suci. Nah jam 1 siang itu dia sunnah buat menahan diri dia dari hal-hal yang batalin puasa. Walaupun tuh puasanya tetap kagak sah dan wajib diqodho. Begitu. Yang keempat al-ilmu bikaunil waqti qabilan lisawm. Harus tahu waktunya kapan itu masuk 1 Ramadan. Kapan juga tahu dia itu mana hari-hari yang diharamkan orang itu berpuasa. Harus tahu. Kalau dia nggak tahu, terus dia nyangka besok kayaknya 1 Ramadan, ternyata bukan 1 Ramadan, nggak sah dia puasanya. Begitu. Harus tahu waktu masuk datangnya hari-hari yang dibolehkan puasa atau hari-hari yang dilarang orang itu berpuasa. Kemudian syurut wujubi shaum. Syarat wajibnya puasa. Idza tawaffarat hadi syurut wajib shaum. Kalau syarat-syarat ini terpenuhi, maka orang itu wajib berpuasa. Wa hiya khamsatun, yaitu ada 5. Kita lihat sama diri kita nih, ada gak 5-5-nya nih? Kalau ada 5-5-nya berarti nanti masuk Ramadan wajib dia berpuasa. Yang pertama al-Islam. Orang itu wajib berpuasa kalau beragama Islam. Fala yukhatabu bihil kafir fid dunya. Wa amal murtad fayajib alaihi qada idza raja ila Islam taglidan alaihi. Kalau orang itu murtad ya, maka puasanya nanti diqadha. Misalkan tahun kemarin dia murtad, nauzubillah, sebulan full dia enggak puasa. Emang dia murtad, nauzubillah. Ternyata Allah kasih hidayah lagi, tahun ini mau puasa dia karena udah masuk Islam. Maka tahun kemarin wajib untuk diqadha puasanya. Kalau dia itu murtad.
keluar dari agama Islam. Tapi kalau dia murni kafir dari dulu, kemudian dia masuk Islam, karena Allah ngasih hidayah sama nih orang masuk Islam, maka nggak perlu dikodok puasanya. Puasanya, sholatnya nggak perlu dikodok. Dan itu menjadi ampunan buat dia. Kalau orang itu yang kafirnya asli, masuk Islam. Yang kedua taklif, yaitu akil balik. Jadi yang pertama Islam, yang kedua taklif, yaitu akil balik. Orang yang masuk usia akil balik. Syaratnya ada 3 akil balik. Yang pertama keluarnya air sperma. Kedua kalau perempuan keluar darah haid. Yang ketiga kalau dua-duanya nggak keluar maka digenepin usianya 15 tahun. Itu namanya masuk usia akil balik. Begitu. Wa amma sobi, adapun anak kecil, fayajibu ala wali amrihi an ya'mur bisawm li sab'i sinin. Kalau orang itu anak kecil, belum balik, maka si orang tua yang menjadi walinya wajib untuk memerintahkan anaknya untuk berpuasa. Kapan? Li sab'i sinin. Kalau usianya masuk 7 tahun. Kalau 5 tahun sunnah tuh. Orang nyuruh anaknya puasa 5 tahun, 4 tahun. Tapi masuk 7 tahun, wajib orang tua buat nyuruh anaknya puasa. Begitu. Wa yadribu idza tarakahu li isri sinin li asyra sinin in ataqah. Dan wajib orang tua memukul anaknya kalau umur 10 tahun dia kagak puasa. Ini yang ternyata nih ajaran orang-orang tua dulu ada di kitab. Kita kalau nggak puasa umur 10 tahun, kira-kira diapain dulu sama orang tua kita? Habis kita. Tapi mukulnya yang kagak kelewatan. Ibarat mukul yang kagak ada bekasnya tuh, gimana? Boleh pakai koran, ya dilipet-lipet akhirnya dipukul. Pokoknya pukulan yang nggak ada bekasnya sama tuh anak. Wajib orang tua ngelihat anak umur 10 tahun udah balik, dia nggak puasa, ya orang tua wajib untuk memukulnya. Tapi dengan catatan pukulannya nggak boleh ada bekasnya tuh. Ibarat kalau pakai koran, lipet-lipet korannya baru puk aja begitu. Koran. Ibarat kata kenceng tapi nggak ada bekasnya. Begitu. Yang ketiga itoqah, ay qudratu alaih. Yang ketiga orang itu mampu untuk berpuasa. Ya, mampunya bagaimana? Mampu yang secara hissiyah dan syar'iyyah. Mampu secara hissi, secara kesehatan dan mampu secara syariat. Maka fala yajibu ala syekhil harib. Maka enggak wajib bagi orang tua yang tua renta. Ya, ada orang tua renta umur 90 tahun, umur 80 tahun, yang kerjaannya diranjang aja. Maka orang tua ini nggak wajib dipuasa. Paham nggak tuh? Nggak wajib puasa dan nggak wajib juga qadha. Terus bagaimana nguarin fidyah? Nguarin fidyah yaitu berupa beras kurang lebih 750 gram satu harinya tuh. Misal ada orang tua kita nih udah umur renta deh 80 tahun, 70 tahun. Udah sakit-sakitan, diranjang aja udah mau jalan susah. Ya. Bilang sama orang tua kita udah kalau nggak kuat puasa nggak usah puasa. Begitu. Boleh dia nggak puasa dan nggak wajib qadha. Orang yang tua renta nggak puasa boleh dan nggak wajib qadha. Tapi wajib ngeluarin beras 750 gram setiap harinya tuh. Berarti dia misalkan 30 hari nggak puasa nih orang tua, maka anaknya wajib tuh ngeluarin 750 kali 30 hari berapa itu? Cari orang yang miskin, orang yang fakir nih, fidyah saya gitu. Nah, termasuk orang yang meninggal tuh. Orang meninggal kan ngeluarin fidyah tuh, dihitung tuh puasanya nanti tuh. Ini orang tua, dia puasa berapa nih? Oh 2 bulan dia nggak puasa, hitung 750 gram dikali 60 hari. Berapa kilo tuh, berapa gram, berapa kilo tuh, harus dikeluarin. Begitu. Wal marid alladzi la yurja buruhu. Begitu juga orang yang sakit yang nggak ada harapan buat sembuh. Biasanya orang-orang tua tuh yang udah umur, dia sakit juga, tua juga. Makanya nggak wajib dia puasa.
dan nggak wajib dia itu untuk mengqadha puasanya. Tapi wajibnya ngeluarin beras 750 gram per hari. Kalau dia itu nggak mampu untuk berpuasa. Wa syar'an, dan mampu secara syariat, ya tidak dalam keadaan haid dan nifas. Fala yajibu 'alal haid wa nufasa. Nggak wajib orang yang haid dan nifas untuk berpuasa. Tapi kalau dia nggak puasa, wajib untuk mengqadha. Begitu. Nanti ada penjelasan itu. Ada orang-orang yang wajib mengqadha sekaligus bayar fidyah, ada orang yang cukup mengqadhanya aja tanpa membayar fidyah. Nanti di akhir ada babnya. Yang keempat, as-shihah. Orang itu harus sehat kalau mau puasa. Fala yajibu 'alal marid. Nggak wajib bagi orang yang sakit dia puasa. Sakit yang bagaimana? Walladzi yukhafu minhu halak aw ta'khuru syifa. Sakit yang kalau dia puasa sembuhnya lama. Begitu. Au ziyadatul marad, atau sakit yang kalau dia puasa malah nambah sakit. Berarti tuh orang boleh kagak puasa. Tapi dengan catatan kudu diqadha nanti. Kalau udah keluar daripada bulan suci Ramadan. Yang kelima, al-iqamah. Al-iqamah yaitu orang yang menetap, bukan orang yang berpergian. Maka fala yajibu 'alal musafir alladzi yusafir safaran tawilan. Maka enggak wajib bagi orang yang musafir, orang yang berpergian. Berpergiannya yang tawilah, yang jaraknya itu 82 km. Mubahan yang safarnya safar mubah, bukan safar maksiat. Ya. Kalau safarnya mubah 82 km lebih, boleh orang itu membatalkan puasanya. Begitu. Wa yustaratu li jawazil fitri fi safar an yusafir qabla tul'il fajr. Tapi syaratnya kudu keluar kampungnya sebelum waktu subuh. Jadi kita mau ke Cirebon misalkan. Cirebon kurang lebih 80 km lebih tuh. Ya, maka syaratnya kalau kita mau batalin puasa di jalanan, syaratnya keluarnya waktu sebelum waktu subuh. Begitu. Terus bagaimana afdolnya? Afdolnya batalin apa afdolnya nggak batalin? Maka dilihat. Wal afdol shaum lil musafir in syaqqa alaih. Kalau orang itu mampu buat puasa, afdol dia puasa. Misalkan dia mau ke Surabaya, naik pesawat, kan enak tuh. Dan dia nggak ngerasain aus dan nggak ngerasain susah payah, maka afdol dia puasa kalau mampu. Tapi kalau dia naik motor misalkan ke Surabaya naik motor, ke Malang naik motor, waktu jalan jam 4 subuh ke Malang naik motor, nyampe Cirebon aus, maka afdol dia minum. Afdol dia minum karena ausnya itu yang bikin dia itu afdol untuk membatalkan puasanya. Tapi batalin puasanya dengan niat. Niatnya apa? Ya Allah, aku batalin puasamu karena ada ruksoh darimu. Atau ada yang namanya ruksoh. Ya, ada ruksoh. Apa namanya ruksoh? Ada keringanan darimu untuk boleh aku membatalkan puasa. Begitu. Wa arkanus shaum. Nah, kita masuk ke rukun puasa. Rukun puasa isnani, ada 2. Jadi yang puasa nanti Ramadan, ini 2 ini dipegang. Jangan sampai 2 ini salah satunya nggak ada, batal puasa kita dan kagak sah. Yang pertama, ruknul awal an-niyah. Mau puasa yang wajib ataupun yang sunnah, wajib pakai niat. Sawaun akan fardhon aw naflan, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah. Wa tajibu linniyah likulli yaum. Wajib orang itu saat mau berpuasa niatnya setiap hari. Kalau puasa itu wajib, masuknya niat, diperbolehkannya niat waktu maghrib. Ini ingat. Kalau puasanya wajib dimulai dari masuk waktu maghrib. Besok kita mau puasa nih. Ya, maghrib ini udah mulai boleh niat. Sampai kapan? Sampai sebelum waktu fajar, sebelum waktu subuh. Kalau puasanya wajib, seperti puasa Ramadan, kan puasa Ramadan wajib tuh, maka wajib niatnya dari maghrib sampai sebelum masuk waktu subuh.
Kalau lupa niat, nggak sah puasanya. Misalkan ada orang besok dia Ramadan nih, ternyata dia tidur, ya nggak sholat isya, nggak sholat subuh, bangun-bangun jam 6. Nggak niat, nggak ada tuh niat puasa tuh, nggak sahur, nggak apa, nggak niat lagi, maka nggak sah puasanya. Paham tuh ya? Puasanya kagak sah. Makanya sunnah tuh orang yang terawih untuk menyebutkan niat sebelum bubar. Nawaitu somagodin anadai fardhi syahri gitu. Kalau puasanya sunnah, batasan niat dari masuknya maghrib sampai sebelum zuhur. Ada dua perbedaan tuh. Kalau wajib sampai sebelum subuh. Kalau puasanya sunnah sebelum masuk waktu zuhur. Misalkan besok hari Senin, ternyata suami istri nggak punya beras, nggak punya lauk. Istrinya bilang, bang, hari ini nggak ada beras, nggak ada lauk. Jam 6 tuh, jam 6 sampai jam 7 pagi. Terus gimana? Ya udah kita puasa aja ya bang. Boleh tuh niatnya di waktu pagi. Sebelum masuk waktu zuhur. Dengan catatan belum masuk ke mulutnya apapun makanan apapun. Makanan atau minuman apapun. Jadi jam 7 boleh niat. Jam 8 boleh niat tuh kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib nggak sah. Niatnya cuma sampai sebelum subuh. Begitu. Niatnya bagaimana? Kalau niatnya yang puasa Ramadan, di situ ada niatnya tuh, di catatannya ada niat. Nawaitu saumagodin an ada'i fardhi syahri Ramadana li hadhihi sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Ini saya dapat niatnya sempurna yang begini nih. Niat yang sempurna seperti ini. Walaupun banyak niat-niat puasa atau nawaitu saumagodin an ada'i fardhi syahri Ramadani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Cuma yang cakep ditambahin imanan wahtisaban. Nawaitu saumagodin an ada'i fardhi syahri Ramadana li hadhihi sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Itu imanan wahtisaban karena aku ya beriman kepadamu ya Allah, wahtisaban dan mengharapkan pahala darimu karena sebab berpuasa. Begitu. Itu yang cakep itu seperti itu. Saya tulisin tuh. Coba tuh ntar diapalin pakai niat yang itu. Nawaitu saumagodin an ada'i fardhi syahri Ramadana li hadhihi sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Begitu. Itu rukun yang pertama niat. Rukun yang kedua ya tarku mufattirat, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, nanti ada pembahasan itu hal-hal yang batalin puasa. Yang penting nggak boleh orang itu saat puasa melakukan hal-hal yang batalin puasa. Zakiran dalam keadaan ingat. Kalau lupa nggak apa-apa itu kalau lupa. Misalkan besok satu Ramadan nih. Malam kita udah sahur, udah niat, udah terawih. Ternyata jam 7 kita lupa bikin kopi, bikin pisang goreng misalkan. Kita makan tuh jam 7. Ya jam 7 ngopi segala macamnya, tahu istri bilang, "Bang, emang kagak puasa? Emang kapan? Emang sekarang apa? Sekarang satu Ramadan." Ya Allah, itu rezeki buat dia. Dan kagak batalin puasa. Begitu. Zakiran harus ingat. Mukhtaran batalnya itu kemauan sendiri, bukan karena dipaksa. Ya. Maka falayat tulu saumuhu idza aftara nasiyan. Maka nggak batalin puasa kalau dia itu lupa, ya kalau orang itu lagi puasa. Au mukrahan atau dipaksa sama orang. Ini orang puasa nih, satu Ramadan misalkan. Ternyata ada orang ngancem, lu kalau nggak batalin puasa, gua bunuh lu. Itu boleh batalin puasa. Ya, dan itu nggak termasuk batalin puasa. Dia ancem sama orang, nyawanya terancam. Begitu. Tapi kalau nggak dipaksa, ingat, tiba-tiba dia makan, batal puasanya. Karena dia masuk makanannya dengan kemauan sendiri. Begitu. Insyaallah paham nih, cuma 2 rukunnya. Jadi jangan lupa kalau udah malam Ramadan niat tuh puasa. Nawaitu saumagodin an ada'i fardhu syahri Ramadan hari sanati iman wa ihtisaban lillahi ta'ala. Dan niatnya di dalam hati. Jadi kalau melafadzkan niat sunnah, tapi niatnya kudu di dalam hati. Lupa niat nggak sah puasanya. Nggak niat nggak sah puasanya. Jadi kudu inget-inget tuh.
Makanya kalau puasa malamnya taraweh, biar diingetin tuh sama Bilal untuk baca niat puasa. Begitu. Kemudian sunanus saum Ramadan. Sunanus saumi wa Ramadan. Sunnah-sunnah saat kita berpuasa. Dibaca sedikit nih. Yang pertama takjilul fitr. Menyegerakan buka puasa. Idza tayaqqanal ghurub. Kalau udah yakin masuk waktu maghrib. Jadi waktu maghrib udah masuk, cepet-cepet buka. Jangan yahanu entar deh, nunggu isya begitu. Makruh tuh orang puasa begitu. Nunggu isya, entar deh nunggu ini. Udah azan maghrib, cepet batalin. Itu sunnah. Kemudian suhur. Ya, walau bijur matil ma, yaitu makan sahur. Walaupun cuma dengan setengkuk air. Sunnah tuh sahur. Jadi jangan kata, ya saya malam kagak sahur. Ya, kudu sahur. Karena itu sunnah. Wa yadkhulu waktu suhur min mutasafil lail. Masuknya waktu sahur saat sepertiga malam. Begitu. Yang ketiga takhiru suhur. Mentakhirkan makan sahur. Misalkan masjid jam 2 udah bangun sahur nih, sahur. Itu jam 2 bukan sahur maksudnya, masak. Iya. Ibu-ibunya masak, ya, anak perawannya bantuin segala macamnya. Nanti sahurnya jam 3:30 atau jam 4, itu sunnah. Jadi jangan sahur jam 2 udah makan. Jam 7 lapar lagi ntar. Maka disunahkan untuk mentakhir sahurnya. Untuk mentakhirkan makan sahurnya. Boleh 10 menit sebelum imsak atau 20 menit sebelum imsak. Yang penting ada makanan yang masuk. Kalau punya makanan, cukup dengan setengkuk air. Atau dengan korma 3 biji. Begitu. Terus yang keempat, sunnah wa al-fitru ala rutobin witran. Sunnah dia makan korma dalam bilangan yang witir, yang ganjil. Begitu. Jadi sunnah tuh orang makan kurma tuh buka puasa pakai kurma sunnah. Ya. Yeah. Apa namanya? Batalin puasa sunnah pakai korma yang bilangan ganjil. Boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7. Kalau makan satu jangan 2, 3 sekalian sunnah. Kalau udah 3 jangan 4, 5 sekalian mendingan. Karena sunnah bilangan ganjil begitu. Yang kelima al-ityan bidu'ail fitr. Yang kelima sunnahnya doa saat buka